Berawal dari azan yang mengganggu. Berbeda dengan agamaku dulu, Islam sangat masuk akal karena mengajarkanku untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta Allah SWT. Harus diingat, aku datang dari barat yang punya makna lain dalam segala hal. Aku lahir dengan nama Dale Andrew Colin Smith di Skotlandia pada 1963. Aku menjadi yatim piatu sejak berumur 20 tahun. Bila orang timur mengatakan bahwa barat diskriminatif, justru orang-orang baratlah memandang timurlah yang demikian. Apalagi waktu aku kecil, semua media massa di barat memberitakan betapa buruknya Islam, terutama terkait dengan pemberitaan revolusi Islam di Iran yang dipimpin Ayatollah Khamenei. Sehingga di barat ada musuh bersama yang harus direndahkan dan dibenci. Diopinikanlah bahwa Islam itu buruk dan berbahaya bagi masyarakat. Itu semua berpengaruh juga kepada aku. Untung saja kedua orang tua aku tidak demikian. Meskipun mereka berdua tidak beragama, mereka tidak suka berburuk sangka. Mereka selalu mengajarkan jangan langsung percaya dari pemberitaan media massa karena beritanya tidak seimbang, atau dari siapapun yang akan mengotori pemikiranku. Aku diharuskannya mencari kejujuran dan kebenaran, karena diskriminatif adalah sifat manusia yang selalu paham suatu permasalahan, jadi bukan timur saja yang diskriminatif atau sebaliknya. Ketika umurku 10 tahun di sekolah, aku banyak mendapatkan cerita tentang Buddha. Buddha mengajarkan kasih dan tidak suka menyakiti orang. Aku memang menyukai pribadi yang seperti itu. Pada waktu itu aku berpikir misi Buddha cocok untukku. Aku pun masuk agama Buddha. Orang tuaku tidak mempermasalahkannya. Mereka menyerahkan urusan agama kepadaku. Mana yang kurasa cocok, ya silahkan dipeluk. Singkat cerita, setelah lulus kuliah kesenian dan keterampilan di Australia pada tahun 1994, aku pindah ke Indonesia karena mendapatkan pekerjaan salah satu perusahaan kerajinan di Yogyakarta yang memperkerjakan sedikitnya 700 orang karyawan. Memang ada perasaan was-was ketika pertama kali aku datang ke negara yang berpenduduk mayoritas muslim ini. Tapi lama-lama aku merasa walaupun mereka muslim, mereka semua sama manusia juga. Mau kerja keras untuk menghidupi keluarga, menjaga kesehatan, dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Aku teringat nasihat orang tua, harus pakai akal, jangan mengedepankan buruk sangka. Sejak saat itu aku mulai berpikir mengapa mesti takut, mengapa harus curiga. Mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap permusuhan kepadaku. Awalnya aku tinggal mengontrak rumah bersama teman. Namun sering waktu berjalan, aku kemudian bertemu Bapak Suparno. Bapak orangnya baik sekali. Meskipun bapak sudah punya anak 5, aku malah diangkat menjadi anaknya juga. Aku tinggal bersamanya. Rumah bapak sangat berdekatan dengan musola. Awalnya setiap azan subuh aku merasa terganggu. Aku bangun karena kaget. Lama-lama jadi terbiasa, dan bahkan untuk berikutnya aku bangun beberapa menit sebelum azan berkumandang. Padahal sejak kecil aku tidak pernah bangun pagi. Aku pun merasa heran, kok bisa begitu ya? Aku penasaran dan bertanya-tanya tentang Islam kepada banyak orang yang sering sholat ke musola. Salah satunya Bapak Sigit. Pak Sigit membantu dengan beberapa komentar membuat aku lebih yakin karena yang diajarkan dalam Islam lebih cocok dengan sifat, sikap, keinginanku. Salah satu komentar beliau adalah ada orang Islam tapi bukan Muslim. Itu maksudnya orang yang mengaku Islam tapi perilakunya tidak baik. Nah, di sana aku mengerti kita tidak bisa menilai dari apa yang mereka katakan, tetapi harus juga dilihat apakah yang dikatakannya sesuai dengan perilakunya. Untuk mengetahui Islam lebih dalam, aku pun akhirnya membaca buku-buku Islam. Akhirnya pun aku sadar bahwa agama yang kuno selama ini tidak sempurna karena hanya mengajarkan berbuat baik saja kepada orang, toleransi, introspeksi diri, dan kembali ke diri untuk perilaku sendiri. Tidak diajarkan cara berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Ternyata suara yang menggangguku tiap subuh itu merupakan seruan kepada manusia untuk melakukan sholat, komunikasi dengan Allah Sang Maha Pencipta. Sungguh sangat masuk akal, la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Minimal 5 kali dalam sehari berkomunikasi dengan Allah. Manusia pun dikategorikan telah terus membuka komunikasi dengan Allah bila dalam doa, dalam pikiran sehari-hari, dan dalam perilaku sesuai dengan teladan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Pada tahun 99 aku pun masuk Islam di musola itu. Sewaktu membaca syahadat aku terharu sekali sampai menitikkan air mata. Aku diberi nama Muslim Wahyu oleh ayah angkatku. Waktu itu aku meminta untuk tidak diberi nama Muhammad karena hampir semua orang bule yang masuk Islam namanya Muhammad.
Aku ingin berbeda. Aku cantumkan nama bapak angkatku Suparno di belakang, nama Wahyu, untuk menghormati beliau.